Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somahdu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadharah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, para sesepuh, dan juga para habaib, wabil khusus kepada yang terhormat beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Makin beserta keluarga dan keluarga besar pesantren At-Tadhib, dan juga kepada beliau Sahibul Fadilah wal Karomah, beliau Habib Muhammad Adnan Al-Habsyi, dan juga kepada beliau Habib Ali Al-Kaf yang berkenan hadir di majelis Mujadah Kubro ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kepada para bapak ibu jajaran pengurus penyiar sholawat wahidiyah, baik yang duduk di majelis takim maupun dewan pimpinan tingkat pusat, wilayah, cabang, khususnya kepada beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan, dan juga kepada beliau Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tidak lupa juga kepada para bapak ibu pejabat pemerintah, baik sipil, TNI, Polri yang berkenan hadir yang saya hormati, dan juga para pengurus penyiar sholawat wahidiyah di seluruh tingkatan sampai imam-imam jamaah yang berkenan hadir yang saya hormati. Hadirin wal hadirat, para bapak ibu, adik-adik remaja, kanak-kanak, rahimakumullah wa hadakumullah, penata acara yang saya taati. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu, untuk itu sanjungan tasakur, sanjungan sholawat salam, salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan, saya makmum kepada hati para hadirin wal hadirat, khususnya makmum kepada beliau-beliau yang telah melaksanakan tugas tadi. Namun dengan iringan doa harapan dan ditandai dengan doa wa'ada alaina ya Allah mim majlisina hada mim barokatihim amin wa karomatihim wa nadratihim wa tarbiyatihim wa syafaatihim wa asrarihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdatihim
kama yaliku bika wabihim, amin 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 ya robbal alamin. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan para kekasih Allah, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauti hadza zaman radhiyallahu an, senantiasa memberikan jangkungan doa restu, memberikan bimbingan lahir batin, pancaran rohani kepada kita semua, khususnya yang hadir dan umumnya kepada umat masyarakat jami'al alamin. Mudah-mudahan dengan relatif singkat, pribadi dan keluarga kita umat masyarakat senantiasa meningkat berbondong-bondong sadar lahir batin untuk menuju fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min hada ila yaumil qiyamah, Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, kiranya perlu kita fahami dan kita yakini, mungkin sudah terbuka tabir-tabir keraguan-keraguan di antara kita semua tentang kebenaran sholawat wahidiyah. Pada malam hari ini kita saksikan kehadiran para habaib dzurriyah min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Saya yakin ini bukan hanya kebetulan para hadirin. Insya Allah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus keturunannya, cucunya untuk hadir menyaksikan panjenengan semua yang senantiasa rindu kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan kebenaran sholawat wahidiyah dan ajaran wahidiyah. Oleh sebab itu, dengan berbagai kegiatan perjuangan wahidiyah yang puncaknya dalam seluruh kegiatan adalah pelaksanaan mujadah kubro seperti pada malam hari ini, sehingga forum mujadah kubro itu sebagai wujud bentuk aplikasi keyakinan para pengamal sholawat wahidiyah, sebagai ukuran keyakinan di antara kita yang mengaku sebagai pengamal sholawat wahidiyah. Sebab kalau tidak ada keyakinan dan tidak ada panggilan rohani dari beliau mu'alib radhiyallahu an dan juga dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin kita semua akan berat untuk hadir mengikuti mujadah kubro, lebih-lebih sampai 4 hari 4 malam. Sehingga kalau tidak ada panggilan rohani dan keyakinan yang ada di dalam hati kita, mungkin banyak alasan-alasan yang kita ungkapkan, kita sampaikan dengan macam-macam dalil kaidah-kaidahnya, yang semua itu adalah menunjukkan kelemahan keyakinan kita terhadap perjuangan sholawat wahidiyah, ukurannya dengan kehadiran kita pada forum mujadah kubro seperti pada malam hari ini. Padahal al-yakin la yahilu bi syai'in, keyakinan itu tidak akan bisa dirubah, tidak akan mampu dihalang-halangi oleh berbagai keadaan. Oleh sebab itu kehadiran panjenengan yang sampai 4 hari 4 malam duduk di sini mengikuti acara-acara, berbagai acara di mujadah kubro ini, itulah ukuran keyakinan panjenengan para hadirin. Dan juga kehadiran panjenengan yang mungkin dengan istilah trayek bus Puspa Indah, dalam arti PP, pulang pergi, setelah acara pulang besok kembali lagi, setelah acara pulang besok kembali lagi, itu pun juga menunjukkan ukuran keyakinan panjenengan. Demikian juga para bapak ibu yang hadir dalam mujadah kubro hanya malam hari ini, hanya beberapa jam, dari berbagai daerah yang mungkin sudah sampai di sini capek dan ngantuk,
sehingga tidak konsentrasi mengikuti rangkaian acara Mujahadah Kubro, itu pun menurut ukuran keyakinan panjenengan semua. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberhasilan, memberikan kesuksesan, memberikan keberkahan hanya berdasarkan keyakinan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Jika kita yakin pasti akan mampu menyiarkan Wahidiyah, terutama di bulan gerakan penyiaran Wahidiyah ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan di dalam hadits qudsi, Ibnu Asakir dari Anas bin Malik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, anna inda dhanni abdi bi, aku Allah hanya akan mengikuti persangkaan keyakinan hambaku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika hambaku itu yakin pasti sukses, baik, berkah, lancar, pasti akan aku wujudkan sesuai keyakinannya, dan aku beri kesuksesan, dan aku beri keberkahan dan keberhasilan. Sebaliknya, wa in syarrun fa syarrun, apabila para hambaku itu lemah keyakinannya, berprasangka jelek, takut rugi, takut ini, banyak alasan, banyak ini dan itunya, fasyarun, aku wujudkan sesuai keyakinannya, aku wujudkan kegagalan-kegagalan, dan aku wujudkan kejelekan-kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu para hadirin wal hadirat, senyampang hayat masih dikandung badan, kesempatan hidup masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tanamkan keyakinan yang ada di dalam diri hati kita masing-masing sebagai seorang pengamal sholawat wahidiyah. Sebelum sholawat wahidiyah itu yang ada dalam hati kita diambil oleh yang punya, karena tidak adanya keyakinan dalam hati kita masing-masing, baru kita akan menyesal setelah kita mungkin ada di alam kubur atau di akhirat nanti, baru yakin kebenaran hak sholawat wahidiyah dan ajarannya, namun penyesalan itu sudah terlambat. Banyak gambaran-gambaran penyesalan orang yang sudah tidak ada pintu tobat lagi, sudah tidak diberi kesempatan hidup lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat Al-Quran, insyaallah surat As-Sajdah ayat 12, Allah pun menegaskan yang artinya, dan sungguh sangat mengerikan seandainya kamu mengetahui ketika orang-orang yang lajut, ketika orang-orang yang berbuat dosa maksiat, ketika orang-orang yang lemah keyakinannya itu menundukkan kepala di hadapan Tuhan seraya berkata, kembalikan aku di atas dunia, niscaya aku akan melakukan amal kebajikan, amal soleh sesuai tuntunanmu dan bimbinganmu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin hak kebenaranmu ya Allah. Tapi sudah terlambat para hadirin hadirat. Oleh sebab itu para hadirin hadirat, sekali lagi mari kita tanamkan keyakinan kita sebagai seorang pengamal sholawat wahidiyah. Karena sholawat wahidiyah dan ajarannya adalah untuk menempuh kesempurnaan hidup lahir batin, syariat hakikat dunia akhirat. Dalam bidang syariat, bidang lahir diwujudkan dengan ajaran wahidiyah yang disebut ajaran lillah. Dalam bidang hakikat, bidang aqaid, bidang iman diwujudkan, diaplikasikan dalam ajaran billah.
Sebetulnya pengamalan sholawat wahidiyah dan ajaran wahidiyah ini pengejawentahan dari peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pengertian Isra Mi'raj itu menunjukkan adanya syariat dan hakikat. Al-Isra'u an ta'mala lillah wal mi'raju an ta'mala billah. Isra itu perjalanan lahiriah kita menuju kepada Allah, istilah wahidiyah lillah. Dan Mi'raj menumbuhkan kesadaran, yaitu billah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bidang syariat yang disebut syariat Islam, maka di dalam kitab Jawahirul Bukhari, pengertian Islam itu menurut kitab Jawahirul Bukhari disebutakan al-Islamu jami'ul a'mali as-solihati al-zahirati, yakni ta'atan lillah fi awamiri kulliha wa ibroza amalian wajtinaban nawahihi wal bu'da anha haqqan. Yang dinamakan Islam atau syariat Islam itu semua amal lahir yang baik, amal perbuatan lahiriah kita yang baik itu disebut Islam. Bisa disebut Islam dan amal soleh, yakni ta'atan lillah, di dalam menjalankan amal-amal itu, di dalam menjalankan aktivitas itu ada niat karena taat menjalankan perintah Allah, istilah wahidiyah lillah. Maka kalau ada seseorang meskipun melakukan ritual-ritual yang disebut ibadah, tidak ada sentuhan dorongan niat li ta'atillah, ikhlas murni karena Allah, maka itu tidak dikatakan dan dinilai sebagai amal soleh dan tidak masuk kategori rukun Islam menurut kitab Jawahirul Bukhari. Puncak kepala syariat Islam adalah sholat. Dinilainya amal perbuatan manusia, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Amal hamba yang pertama kali besok dihisab di hadapan Allah adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka amal-amal yang lain dianggap baik. Apabila sholatnya rusak, maka amal-amal lainnya dianggap rusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti tidak diterima. Maka menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholatu. Yang membedakan antara nilainya orang-orang yang disebut mukmin dan kafir itu terletak pada sholatnya. Wa man tarakaha fada'al imana faqad kadzdzaba fi'luhu. Barang siapa yang telah berani meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat dan mengaku iman kepada Allah, maka sesungguhnya dia didustakan oleh perbuatan dan penyaksiannya sendiri. Namun demikian para bapak ibu hadirin hadirat, banyak orang yang telah melakukan sholat, banyak orang yang melakukan ritual ibadah kepada Allah, namun menurut Al-Quran masih dikecam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai kepada Allah di dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang hanya berbuat riya, ingin dipuji, dinilai sebagai ahli ibadah dan lain sebagainya. Maka pengertian sholat yang masuk kategori Islam ini
dalam pelaksanaannya harus semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak lillah berarti li ghairillah, selain Allah, atau bahasa Wahidiyah li nafsi. Oleh sebab itu para bapak ibu hadirin hadirat, pernah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah Sayyidina Mu'ad untuk berdakwah. Istilah kita semua gerakan serempak bulan penyiaran untuk menyiarkan Islam pada saat itu. Jadi tidak hanya sekedar di Wahidiyah, ada gerakan serempak penyiaran. Zaman beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah disistem dengan menugaskan para kader-kader dai, para sahabat-sahabat untuk melakukan penyiaran Islam kepada umat masyarakat. Ketika itu beliau Rasulullah menugaskan Sayyidina Mu'ad. Beliau berpesan kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab, falyakun awwalu ma tata'uhum ilaihi ayyuwahidullaha. Fa idza arafu dzalika fakhbirhum bi annallaha farrada alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim. Rasul berpesan, wahai Mu'ad, ketika kamu sudah sampai di negeri Yaman dan bertemu dengan orang-orang ahli kitab, hendaklah yang pertama kali kau sampaikan kepada masyarakat di sana, ayyuwahidullah, mentauhidkan Allah, memurnikan Allah, nyuwijikna nang Gusti Allah, memahaisakan Allah. Fa idza arafu dalika, maka ketika masyarakat sudah makrifat, sadar tauhid kepada Allah, fakhbirhum bi annallaha farada alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim. Apabila masyarakat sudah makrifat, sudah sadar kepada Allah, bertauhid lahir dan batinnya, baru sampaikan, beritakan kalau Allah itu memerintahkan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi syarat utama orang menuju sowan kepada Allah adalah bertauhid, makrifat, sadar. Maka di samping syariat-syariat Islam para bapak ibu hadirin hadirat, yang terpenting adalah aqaid, akidah, keyakinan, tauhid, makrifat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau orang tidak tauhid menjadi syirik, kalau orang tidak makrifat berarti bodoh kepada Allah, buta hatinya kepada Allah. Dalam arti menuju kepada Allah itu tidak hanya sekedar kenal alim, tapi arif billah, yaitu makrifat, sadar kepada Allah. Kalau orang tahu kenal saja, orang tahu itu tidak ada manfaatnya. Kalau alim itu hanya tahu, tapi kalau arif, makrifat, ini kenal. Sebagaimana sering saya sampaikan, seandainya para bapak ibu ditanya, sekarang ini presiden Indonesia siapa? Jawabannya pasti semua tahu, Bapak Jokowi. Kalau ditanya para bapak ibu kenal, mayoritas mungkin di sini jawab tidak kenal. Padahal kalau orang kenal, makrifat istilahnya, pasti tahu. Tapi kalau orang tahu belum tentu kenal, padahal yang bermanfaat itu kenalnya. Maka orang yang arif billah itu mesti alim, tapi kalau orang alim belum tentu makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Wahidiyah ini menempuh jalan kesadaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak makrifat, berarti mata hatinya buta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahidiyah mengajarkan lillah dan billah, dan tidak ada jalan menuju makrifat sadar kepada Allah kecuali melalui pendekatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran iman umat masyarakat, umat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini
keyakinannya kepada Allah diukur sejauh mana dia yakin, dia iman, dia sambung hatinya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syekh Abul Abbas Al-Mursi pernah memvonis, menilai dirinya. Beliau menegaskan, lau khujibtu anhu sallallahu alaihi wasallam torfata ainin ma'adatu nafsi min jumlatil muslimin. Kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, seandainya hatiku ini tidak ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekejap mata saja, maka aku tidak berani menghukumi diriku ini termasuk orang Islam dan iman. Tidak ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekejap mata saja, berarti orang itu dianggap kafir menurut Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Naudzubillah. Bahkan dipertegas pula oleh Syekh Syamsuddin Ibnu Qayyim di dalam kitab Jala'ul Afham bab 320, beliau menegaskan, innaha sababu lidawami mahabbati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tudha'ifiha wa dzalika aqdun min uqudil imani alladzi la yatimu illa bihi wa ilam yajid fi wujudika hadil mahabbah fa'lam annaka naqisul imani fastaghfirillaha wa tadharu ilaihi wa tub ilaihi min dzunubika. Kata Syekh Syamsuddin, sesungguhnya pendekatan kepada Rasul, ingat kepada Rasul, membaca sholawat kepada Rasul, itu untuk melestarikan rasa cinta dan meningkatkan rasa cinta mahabbah imaniyah kepada Rasul. Dan yang demikian itu adalah ikatan dari akidah keyakinan menuju iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada jalan kesempurnaan iman itu menuju Allah kecuali lewat Rasulullah. Maka apabila di dalam hati kita, wa ilam yajid fi wujudika, di dalam hatimu tidak ditemukan, kata Syekh Syamsuddin, rasa cinta dan ingat kepada Rasul, fa'lam annaka naqisul imani, ketahuilah bahwa di dalam hatimu itu sangat tipis imanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah ampun kepada Allah dan tobatlah dari seluruh dosa-dosa yang kamu lakukan. Namun demikian para bapak ibu hadirin hadirat, yang dinamakan akidah keyakinan, aqaid, itu tidak cukup dimiliki secara ilmiah, tidak cukup dimengerti secara pengetahuan, harus dirasakan sebagai bentuk keyakinan, kesadaran, rasa dalam hati. Karena li'annal i'tiqada as-shahiha la yakunu illa bil qalbi, karena i'tiqad yang benar itu tidak ada jalan lain kecuali dirasakan, disadari dalam hati. Wa amma ma yuqalu bilisanihi fa huwa hikayatul i'tiqadi lal i'tiqadu shahihu. Perkara yang diucapkan, dihafalkan, ngerti lilah-bilah pengertiannya, dalilnya, itu hikayatul i'tiqad, cerita i'tiqad, cerita ajaran, mengulas ajaran, bukan hakikatnya i'tiqad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man hafadhahu wa dzakarahu bilisanihi wa lam yusakhih biqalbihi falaisa huwa sahibul i'tiqadi as-sahihi bal huwa haqiyul i'tiqadil as-sahihi. Maka barang siapa ada orang yang cuma apal saja aqaid 50, ada kiai, ustadz, ulama, siapapun yang membicarakan tentang aqaid, aqidatul awam yang jumlahnya 50, ketika dia mengajarkan ilmu aqaid itu, menyampaikan Allah itu satu, Allah kuasa, Allah maha segala maha, semua kehendak Allah,
hanya dalam pengertian dan ucapan, walam yusohik biqalbi, tidak terapkan di jiwa makrifat sadar kepada Allah, maka dia bukan orang yang dikatakan memiliki iktikad yang benar, keyakinan yang benar, tetapi dia haqiyul iktikadi asohiki, cuma orang yang menceritakan tentang iktikad yang benar. Ini tidak ada manfaatnya. Seandainya mati, tetap mati munafik. Karena yang menentukan orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, mati munafik atau mati mukmin, hanya terletak pada iktikad, keyakinan, istilah kula panjenengan sadar lillah billah. Wahidiyah mengajarkan seperti itu. Loh, kalau ada orang yang mengaku kiai ulama terus menyalahkan Wahidiyah, menyesatkan Wahidiyah, suruh belajar lagi. Lebih-lebih umumnya jika kita datangi, dalil yang disampaikan kitabnya mengambil dari kitab Fathul Jari. Jari kancane. Fathul Jari kitabnya. Tidak ada yang mampu menunjukkan kesalahan Wahidiyah, baik itu Quran, hadis, ataupun kitab salafus sholihin yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan ajaran-ajaran di Wahidiyah, qaidahnya telah mengikuti kitab-kitab mu'tabaroh, meskipun tidak dimasukkan dalam kategori torekoh mu'tabaroh, karena Wahidiyah bukan torekoh. Dan Wahidiyah kita tidak diikat dan tidak mau diikat oleh toreko-toreko dalam bidang organisasi. Wahidiyah membimbingkan kepada umat masyarakat untuk menuju sadar bila makrifat kepada Allah, lillah billah, ikhlas kepada Allah. Insya Allah kalau masing-masing umat masyarakat, khususnya bangsa Indonesia yang mengaku mayoritas beragama Islam, memahami ajaran tauhid, tidak hanya sekedar mengerti Islam, tidak hanya sekedar memiliki iman, tapi betul-betul beriman dijiwai dalam hati, insya Allah negara kita akan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebab tidak ada orang yang berkelahi caci maki, tidak ada orang korupsi, tidak orang macam-macam persoalan-persoalan yang merusak bangsa dan negara ini. Adanya kerusakan-kerusakan, adanya penyimpangan-penyimpangan, saling dengki, saling fitnah, karena di dalam hatinya masih kotor, dikotori oleh nafsu-nafsu anania. Kalau dia melakukan kejahatan, Masya Allah, sungguh sangat tega kepada sesama saudaranya jika hatinya masih kotor. Kalau hati masih kotor, dijiwai oleh nafsu, li nafsi binafsi, sifat ria, ujub, takabur. Kalau melakukan ibadah ananianya aku, egonya muncul. Melakukan ibadah merasa ahli ibadah, seakan-akan surga sudah ada di tangannya, dijamin oleh Allah. Padahal Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, maksiatun aurasat dhullan waftikoron khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan kemungkaran, namun dalam hatinya timbul rasa penyesalan, menangis takut kepada Allah dan mau tobat meneteskan air mata, itu lebih baik daripada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah, melakukan amal-amal, tapi dalam hatinya timbul takabur, ujub, riak dan lain sebagainya. Maka sebetulnya hakikinya orang yang hatinya belum bersih tidak jauh berbeda dengan penyembah-penyembah berhala. Karena Imam Ghazali menegaskan, fala farqu baina ayak budal insanu nafsahu wa baina ayak budas sonaman huma abdun abada ghairallah. Tidak ada bedanya antara orang-orang yang melakukan ibadah, melakukan kebaikan hanya didorong oleh li nafsi li ghairillah, hanya ingin dipamerkan kepada masyarakat, dipamerkan kepada orang lain,
akhirnya ujub, merasa bangga, merasa membanggakan diri amal ibadahnya, akhirnya merasa ahli ibadah, ahli kebaikan, timbulnya akhirnya takabur, senang merendahkan orang lain, gila jabatan, gila kehormatan. Kalau gak dihormati, dimuliakan, sentimen, dendam dan sebagainya. Ini akibat kekotoran-kekotoran di dalam hati kita masing-masing. Maka sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dalam Isra Mi'raj, sebagaimana disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Muhammad Rohan Sanusi tadi, kronologisnya dibersihkan hatinya, dicucikan hatinya dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat kotor yang ada di dalam hati, diisi hikmah, diisi ilmu, diisi kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena an-najasatul qalbiyah tamna'u fi dukhuli hadratillah kama tamna'u najasatul badaniyah fi dukhulil masjidi. Najis-najis kotoran hati itu haram dicegah orang itu bisa hudur, bisa sowan kepada Allah. Sebagaimana dicegahnya orang yang punya najis, punya kotoran badan, dilarang masuk ke dalam masjid. Akhirnya orang ini kalau hatinya masih kotor, kelihatan ibadah itu cuma kelontongannya, cuma wadaknya, fisiknya. Akhirnya lesannya mengucap Allahu Akbar, hatinya lari ke sana kemari, tidak ingat kepada Allah. Bahkan timbul riya, ujub, takabur, berarti dia mempertuhan selain Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik, masih dikategorikan orang munafik. Dan tempatnya pun di dalam neraka yang paling bawah. Para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga tidak ada jalan lain untuk pembersihan hati menuju sowan sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan melalui pendekatan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab seandainya kita berangkat sendiri mukhal sampai kiamat tidak akan mampu sadar kepada Allah. Kita mengerti cuma ajaran wahidiyah lillah bila secara otak pengertian pengetahuan kita, tapi terap kesadaran dalam hati masih sangat jauh, terutama pribadi saya. Maka di dalam doa sholawat ma'rifat dalam wahidiyah ada doa yang mampu mengantarkan hati kita sowan kepada Allah dengan melalui baginda kedudukan derajat beliau Rasulullah. Yang sering kita baca, nas'alukallahumma bihaqqihi antughriqona fi lujati bahril wahdah hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nukhisa wala nataharaka wala naskuna ila biha. Maksud dan tujuan, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu bihaqqihi, dengan lantaran kedudukan derajat baginda Rasulullah, antughriqona fi lujati bahril wahdah, tenggelamkan hati saya di dalam samudra, dasar samudra tauhid menuju makrifat kepadamu, hatta la naro, sehingga kami tidak merasa mampu bisa melihat sendiri, wala nasma'a, tidak mampu merasa bisa mendengarkan sendiri, wala najida, tidak merasa bisa menemukan apapun dengan sendiri, wala nukhisa, tidak merasa mampu bisa merasakan apapun, wala nataharoka, dan tidak merasa bisa bergerak sendiri, wala naskuna, juga tidak merasa bisa diam sendiri, illa biha, kecuali saya bisa melihat, bisa mendengar, bisa menemukan, bisa merasakan gerak dan diam, hanya senantiasa sadar makrifat kepadamu ya Allah, melalui jasa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering para bapak ibu hadirin hadirat saya menyampaikan ilustrasi gambaran supaya memudahkan kita memahami tentang fungsi pengamalan sholawat wahidiyah, tentang fungsi kedudukan beliau Rasulullah menuju kepada Allah. Ibaratnya seandainya ada satu ekor semut, cerita kepada teman-temannya, wahai teman-teman, kata seekor semut,
Saya baru menempuh perjalanan dari Surabaya Jakarta, hanya saya tempuh 1 jam 15 menit. Saya yakin teman-teman saudara-saudara semut itu tidak akan mungkin percaya dengan 1 ekor semut yang mengatakan dia telah menempuh perjalanan Jakarta Surabaya hanya ditempuh 1 jam 15 menit. Karena kalau melihat kemampuan jalannya seperti itu, mungkin sampai kiamat belum sampai, Pak. Tapi tidak tahu teman-teman semut itu 1 ekor semut bisa menempuh perjalanan Surabaya Jakarta hanya 1 jam 15 menit bihakil pesawat. Nempel di joknya pesawat. Berarti tidak mokal ada 1 ekor semut bisa menempuh perjalanan Surabaya Jakarta hanya 1 jam 15 menit bukan didasarkan dari kemampuan semut itu, bukan disebabkan dari kehebatan semut itu, tapi kehebatan yang ditempeli yaitu pesawat. Sehingga kecepatan menempuh perjalanan juga diukur dari kecepatan yang ditempeli. Demikian pula kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berangkat dengan kemampuan diri kita sendiri yang mayoritas awam dalam pengetahuan ibadah, dalam pengetahuan agama, seandainya tanpa bantuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lahir dan batin, mohal kita bisa sadar dan selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukur alhamdulillah, dalam kondisi yang seperti ini di antara pribadi kita masing-masing, tapi masih dipertemukan dengan sholawat wahidiyah yang begitu dalamnya nilai-nilai ajarannya, sebagaimana disampaikan oleh Habib tadi. Bahkan ada suatu kisah para bapak ibu hadirin hadirat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendekati detik-detik kewafatan beliau. Akhirnya sahabat Bilal disuruh memerintah mengumpulkan para sahabat-sahabat yang lain di dalam masjid. Setelah para sahabat berkumpul di dalam masjid, Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat dan menyampaikan sebuah pidato atau pesan. Beliau berkata, "Ya ma'sarul muslimin, inni kuntu lakum nabiyan wa nasikan wa da'iyan ilallah bi'idhnih. Kuntu lakum kal akhil musyfik wal abir rahim. Man kanat lahu madlamatun falyakum falyaktasam minni qoblal qisasi yaumal qiyamah." Rasulullah berpesan, "Wahai saudara-saudaraku para sahabat kaum muslimin, sesungguhnya aku ini adalah seorang nabi, pembawa berita, wanasikan dan juga pemberi nasihat, wada'iyan ilallah bi'idhnih, dan juga orang yang mengajak menuju sadar kepada Allah dengan izinnya. Aku bagi kamu sekalian sebagaimana saudara sekandung penyayang, bagaikan seorang ayah pengasih. Maka barang siapa yang pernah aku sakiti, hendaklah pada detik ini berdiri untuk membalas mengkisos diriku, sebelum aku nanti dikisos dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat." Disampaikan Rasulullah berkali-kali, tidak ada sahabat pun yang berdiri. Baru ketiga kalinya adalah salah satu sahabat yang bernama Ukasah bin Muhsin Asy-Sya'adi, dari sahabat muhajirin dari Bani Abdusyam. Ini mantan preman, mantan penjahat sebelum masuk Islam. Akhirnya dengan sinar Islam beliau tobat, Ukasah ini, dan senantiasa mengikuti perjuangan Rasulullah di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menjadi bemper di hadapan Rasulullah, berani menghadapi siapapun yang mengganggu Rasulullah. Seorang sahabat mantan preman, mantan penjahat. Lalu Ukasah berdiri,
sambil berkata, "Ya Rasulullah, seandainya engkau tidak mengatakan berkali-kali, mungkin aku tidak mampu, tidak berani memberanikan diri berdiri di hadapanmu ya Rasulullah." Lalu Rasul bertanya, "Ya, ada apa Ukasah?" Ukasah menjawab, "Ketika aku mengikutimu di saat perang Badar ya Rasulullah, untaku ada di samping untamu. Terus tiba-tiba engkau mencambuk punggungku. Entah kau sengaja mencambuk punggungku atau tidak." Lalu Rasulullah berkata, "Masa Rasulmu, nabimu mencambuk punggungmu Ukasah? Wahai Bilal, ambilkan cambuk di rumah Fatimah." Akhirnya sahabat Bilal sambil menangis keluar dari dalam masjid menuju rumah Siti Fatimah. Setelah bertemu dengan putri beliau Siti Fatimah, sahabat Bilal menyampaikan maksud dan tujuannya. Langsung Fatimah terkejut, "Wahai sahabat Bilal, siapa yang tega akan mengkisos Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Sahabat Bilal pun tidak mampu menjawab, hanya menangis dan menuju ke dalam masjid. Cambuk diberikan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah memberikan cambuk kepada Ukasah. "Wahai Ukasah, cambuklah diriku, kisoslah diriku." Setelah cambuk ada di tangan sahabat Ukasah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar berdiri. "Wahai Ukasah, cambuklah punggungku, cambuklah kulitku ini, tubuhku ini. Jangan kau sentuh tubuh Rasulullah." Langsung Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, Umar, duduklah. Allah telah mengetahui kedudukanmu." Tidak ketinggalan para hadirin, Sayyidina Ali pun berdiri. "Wahai Ukasah, aku masih hidup. Aku tidak tega melihat Rasulullah engkau kisos, engkau cambuk. Inilah tubuhku, inilah perutku, inilah punggungku, cambuklah." Rasulullah pun bersabda, "Wahai Ali, duduklah. Allah mengetahui derajatmu." Tidak ketinggalan para bapak ibu hadirin, cucu beliau Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain berdiri membela Rasulullah. "Wahai Ukasah, engkau tahu aku adalah, kami berdua ini cucu Rasulullah. Berarti engkau mengkisos aku berdua ini sama dengan hukumnya mengkisos, menghukum Rasulullah." Rasul pun bersabda, "Wahai biji mataku, duduklah, Allah mengetahui kedudukan derajatmu." Langsung Rasulullah bersabda, "Wahai Ukasah, laksanakan, cambuklah tubuhku." Ukasah pun menjawab, "Ya Rasulullah, ketika engkau mencambuk punggungku, aku dalam keadaan telanjang tidak berbaju." Seketika itu Rasulullah menyingsingkan bajunya para hadirin, para bapak ibu, yang tampak kulitnya sangat bersih, putih bersinar. Ukasah selangkah demi selangkah mendekati tubuh Rasul. Seluruh jamaah, seluruh sahabat di dalam masjid menangis. Mari kita bayangkan seandainya kita menyaksikan baginda Rasul akan dikisos seperti itu. Kita bayangkan di antara kita ada di dalam masjid menyaksikan beliau. Mungkin kita pun akan menangis, tidak akan tega melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikisos, dicambuk oleh salah satu sahabatnya. Akhirnya Ukasah mendekat, semakin mendekat, sahabat pun justru tambah menangis gemuruh dalam satu masjid. Begitu Ukasah sudah dekat dengan Rasulullah, dengan tubuh Rasulullah, cambuk dibuang oleh Ukasah, langsung memeluk tubuh Rasulullah sambil menangis para bapak ibu. Dan dia pun berkata, "Ya Rasulullah,
Siapa yang tega mencambuk engkau? Siapa yang tega mengkisos dirimu ya Rasulullah? Tujuanku hanya keinginanku supaya kulitku ini bisa menempel pada kulitmu, agar tubuhku ini dijauhkan oleh Allah dari api neraka, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Akhirnya Rasulullah memeluk sahabat Ukasah sambil berkata dan dawuh, wahai para sahabat, jika kamu ingin tahu ahli surga, lihatlah Ukasah ini. Para bapak ibu hadirin hadirat, menempelnya kulit seorang sahabat dengan kulit beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah begitu hebatnya akan diselamatkan dari jilatan api neraka. Bagaimana seandainya umat beliau Rasulullah hatinya menempel, senantiasa ingat kepada Rasulullah, senantiasa menyebut-nyebut rindu kepada Rasulullah. Akhirnya orang-orang yang semacam inilah yang dirindukan oleh baginda Rasulullah, yang akan dicintai oleh Rasulullah. Sebab cinta Rasulullah tidak akan bermanfaat sama sekali selama tidak dibalas cinta oleh yang dicintai itu. Kalau cintanya Allah kepada hambanya, pasti hamba itu akan jadi baik. Jika Allah mencintai seorang hamba, pasti hambanya jadi baik. Tapi jika Rasulullah mencintai seorang umatnya, jika umatnya tidak membalas rasa cinta mahabbah imaniyah, tidak akan bermanfaat sama sekali. Berapa banyak keluarga Rasul, berapa banyak orang yang dekat Rasul, semua dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak membalas cinta, tetap matinya mati kafir, tidak membawa manfaat dan mati munafik. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, kita tidak ada hubungan darah dengan Rasul, kita tidak pernah bertemu dengan beliau baginda Rasul, kulit kita tidak pernah menempel dengan baginda Rasul, namun kita pun akan diangkat derajat kita dengan melalui pengamalan sholawat wahidah, senantiasa ditumbuhkan rasa mahabbah imaniyah dan rasa ingat kepada Rasul dengan memperbanyak nida ya sayyidi ya Rasulullah. Ini adalah jalan satu-satunya bagi umat masyarakat, bagi diri kita yang setiap saat, setiap waktu banyak kedoliman, banyak kemaksiatan. Oleh sebab itu, sekali lagi, senyampang hayat masih dikandung badan, kesempatan hidup masih diberikan oleh Allah. Dalam forum Mujadah Kubro ini, mari kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh, karena Mujadah Kubro malam hari ini adalah malam terakhir yang menentukan diterima dan tidaknya. Mujadah Kubro ini akan diakhiri husnul khotimah atau su'ul khotimah, tergantung dari pribadi kita masing-masing yang hadir dalam Mujadah Kubro pada malam hari ini. Jika kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita pun nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghauti hadza zaman radhiyallahu an. Oleh sebab itu, para bapak ibu hadirin hadirat, sekali lagi, mari, mumpung kula panjenengan ini dihadiri oleh dzuriyah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kesempatan ini kita anggap yang terakhir kali. Kalau toh nanti para habaib masih hadir di majelis ini, di Mujadah Kubro yang lain, tentu belum tentu kita di antara kita bisa hadir dalam majelis ini. Mungkin ada yang sudah dipanggil sowan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari sekali lagi para hadirin, jangan sampai kita menyesal di saat kita sudah ada di alam kubur. Jangan sampai kita menyesal di saat kita sudah ada di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Tidak ada jalan untuk tobat lagi kembali ke atas dunia. Oleh sebab itu, mari sekali lagi
kita teteskan air mata di forum mujadah ini. Mungkin hanya 1 tetes, 2 tetes, atau 3 tetes. Saya yakin ini akan bermanfaat di saat kita sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang mampu meredam dan mematikan api neraka kecuali tetesan air mata umat baginda Rasul yang di saat itu betul-betul menangis tobat di hadapan Allah. Oleh sebab itu para hadirin, kita nanti akan terjadi saling tuntut menuntut. Pandanglah keluarga kita, pandanglah anak-anak kita para hadirin. Kita jangan membayangkan jadi orang selamat. Kita pun bisa mengukur diri kita nanti selamat atau tidak. Sudah bisa kita lihat pada saat ini. Lihatlah anak-anak kita. Di saat kita masih kuat, masih menunggui yang membiayai, kita pun sering dibentak-bentak, disakiti oleh anak-anak kita. Dijak ibadah pun sulit, dikenalkan mujadah tidak mau. Dia pun hanya berbuat maksiat, berbuat dosa. Bagaimana para bapak ibu, seandainya kita sudah ada di alam kubur, masih mampukah anak-anak kita mengenang diri kita? Mampukah kita dikirimi mujadah-mujadah, sedangkan mereka-mereka tidak kita latih dengan mujadah, tidak pernah kita ajak untuk mujadah, tidak pernah kita didik untuk sholat, tidak kita kenalkan dengan Allah, tidak kita tumbuhkan rasa cinta dengan Rasulullah. Itulah orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baginda Rasul menegaskan, la yalqallaha ahadun bidzanbin a'dhamu min jualati ahlihi. Tidak ada orang yang sowan di hadapan Allah dengan membawa dosa dan siksa yang berat kecuali orang tua yang mati dengan meninggalkan anak-anak yang bodoh, tidak kenal Allah, tidak cinta Rasulullah, perbuatannya hanya maksiat dan melakukan dosa. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Panjenengan menangis di forum mujadah ini. Tos pundi putra putri kula panjenengan di rumah sana para hadirin. Masih ingatkah, masih sambungkah hati kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita? Mungkin di rumah mereka melakukan kemaksiatan, melakukan dosa yang kita tidak tahu. Lalu kita pulang, tiba-tiba dijemput oleh malaikat Israel. Sudah siapkah kita untuk menghadapi persoalan seperti itu para bapak ibu? Oleh sebab itu sekali lagi mari dalam kesempatan ini kita yakini mungkin yang terakhir kali dalam pertemuan kula panjenengan di forum mujadah ini. Mari tobat. Al-Fatihah. Iya karena butuh aja. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya yakin beliau Rasul hadir di tengah-tengah kita para bapak ibu. Mari kita buka mata hati kita masing-masing. Pandanglah dengan sungguh-sungguh. Entah beliau menangis atau tersenyum melihat di antara kita. Mungkin juga beliau menangis melihat di antara kita sudah tidak berwujud manusia. Mari para bapak ibu hadirat, ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nuru khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadzalam tu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakson halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nuru khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadzalam tu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka
fa in tarudda kuntu syakson halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakson halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrik faqadalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakson alika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binat musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadharah musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadharah musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para bapak ibu hadirin hadirat, ya karena mengikat keterbatasan waktu, sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala perhatian para bapak ibu hadirat, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa min ghauzi hadha zaman radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.